Pabrikan aja nggak buat gearbox kok, gimana dia buat filter? Bukan berarti kalau dipakai terus langsung jebol, jadi jebol ya enggak. Tapi dengan catatan penggunaannya harus tepat. Ini peringkat pertama nih, champion nih. Champion, pemenangnya. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi, di Obsesi, obrolan seputar transmisi. Di video kali ini, seperti biasa kok kita mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar masalah mobil ataupun perawatan mobil dari viewers-viewers kita yang menuliskan hashtag obsesi di kolom komentar. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil Matic, langsung aja tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi kok, langsung sikat kok. Oke, siap kok? Oke. Dari @not4 hashtag obsesi. Mohon informasinya, mobil saya Calya Matic tahun 2022 dengan KM 20 ribuan. Jika kondisi mobil berjalan dengan AC dihidupkan, masuk di kecepatan 40 km ke atas, ada muncul bunyi krek-krek sebentar. Namun kejadian ini tidak terdengar. Tidak terdengar jika AC tidak dihidupkan. Kenapa bisa begitu ya Domo? Apakah normal? Terima kasih. AC problemnya, kilometernya masih rendah. Ini sih mesti pengecekan dulu lah ya. Kita juga nggak bisa nebak-nebak. Tapi kalau misalnya AC dihidupin terus ada bunyi, kalau dimatiin nggak ada, ya ada kemungkinan kan memang di bagian 4 AC. Cuman yang mana satu kan kita nggak tahu. Cek langsung ya kok ya? Cek langsung dulu lah, daripada nebak-nebak kita. Oke Pak, boleh langsung aja datang ke dokter mobil cabang aja berarti ya kok ya? Nggak perlu Domo Transmisi? Cabang aja. Ke cabang aja, nanti deket di rumah di mana gitu. Yang terdekat dari rumah nanti langsung dicek aja bagian AC-nya. Oke, next ya kok ya. Dari @gawean hashtag obsesi. Mau tanya kok, kalau mobil Matic CVT Honda HR-V dipindah ke gigi rendah pakai pedal shift, apakah bikin transmisi jadi jebol dan bagaimana cara pakai pedal shift yang benar? Makasih. Oke, pedal shift ini kan memang fitur yang disediakan untuk mobil-mobil tertentu ya, yang ada ya kita misalnya ngomongnya Triptonic atau apa misalnya. Maksudnya memang fitur ini kan memang disediakan memang bisa untuk dipakai. Bukan berarti kalau dipakai terus langsung jebol, jadi jebol ya enggak. Tapi dengan catatan penggunaannya harus tepat, ya kan? Kan kalau dipindahin ke gigi rendah, misalnya kita mau nyalip, otomatis dibanding kita pertahanin di gigi saat ini, otomatis kalau kita mau nyalip itu kita butuh yang spontan kan? Akselerasi yang spontan. Itu kan berarti kita harus downshift, turun shift, gearnya turun biar dapat RPM-nya agak tinggi. Baru deh tenaganya ada gitu, ngisi gitu. Terus sudah sampai RPM tertentu kita baru naikin lagi. Ibaratnya kan gitu. Cuma kan itu kan dipakai sesekali. Nggak bikin rusak, tapi kalau misalnya dipakainya tepat, kalau downshift-nya pas lagi RPM-nya masih tinggi kita downshift ya RPM mau kemana lagi itu RPM? Ya, maksudnya mesti tepat lah timingnya gitu ya. Balik lagi itu ke feel nyetir masing-masing sih. Oke, berarti itu ya kok cukup ya. Berarti aman selagi dalam batas penggunaan wajar ya. Oke, next dari @christopherts hashtag obsesi. Tanya dong, urutin dong mobil CVT merek apa yang paling sering masuk ke bengkel Domo, dari yang terbanyak sampai jarang masuk bengkel Domo. Terima kasih. Oke, mau lu yang jawab. Nomor pertama Honda pasti, itu udah pasti. Nomor pertama tuh Honda. Nggak usah di spesifik ke Honda apa ya, tapi yang pasti Honda CVT itu ya isinya ada BRV, Mobilio, HR-V ini paling banyak. Oke, K5 ada tapi nggak banyak, Brio juga ada tapi nggak banyak. Oke, ini peringkat pertama nih, champion nih. Champion, pemenangnya Honda. Oke, nomor 2 Nissan kayaknya kok. T32 paling banyak. T32 Nissan lah ya. T32 paling banyak. Setelah itu 31 juga ada beberapa. Livina juga, tapi musim-musiman ya. Serena juga kita pernah. C26. Nah, CVT kan. Setelah itu apa lagi? Udah, itu aja CVT nggak banyak-banyak kalau. Wuling belakangan. Oh iya. Lupa Wuling. Hello Wuling. Halo Wuling. Wuling lagi banyak nih. Wuling lagi banyak. Berarti peringkat 2-nya Nissan, peringkat 3-nya Wuling. Terus apa lagi? Kalau Toyota kita Alphard ya lumayan. Alphard yang agak sering. Alphard Gen 2 paling banyak. Karena udah umur kan. Gen 2 paling banyak, paling sering. Setelah itu Gen 3 ada beberapa kali. Yaris CVT pernah sekali. Sienta belum ya? Sienta pernah sekali kemarin kok ada masuk Sienta. Ada ya? Oh iya, Sienta ada. Yaris CVT, Sienta sama itu ada satu-satu masuk. Terus apa lagi? Udah banyak banget Toyota mah itu. Corolla Altis paling. Oh ya, Altis. 5 berarti Mitsubishi ya kok ya. Delica sama Outlander. Iya, urutan nomor 5. Yang terakhir Suzuki hampir nggak
ada. Tapi ada juga Suzuki CVT ada kan? Apa Celerio? Itu loh yang kemarin masuk mobilnya di Kisasi. Kisasi sama Suzuki Kisasi itu kok Sisaki? Kiyoshi ya? Kisasi. Oh, Kisasi ya? Suzuki Kisasi itu nggak banyak, tapi dia matic-nya sama dengan X-Trail T31. Oh. Itu pernah masuk. Ini Suzuki Celerio. Nah, berarti next ya kok ya. Ya. Dari HGCY, Estek Obsesi mau tanya apa sudah pernah pasang CVT cooler di Toyota Veloz? Karena kalau oli CVT Veloz sudah panas, tenaganya jadi kurang. Thank you. Nih, memang penyakit CVT itu panas. Memang matic. Nah, kita ngomong matic lah, jangan CVT deh. Mau AT, mau CVT, memang panas itu merusak. Musuhnya panas. Makanya kadang memang dibutuhkan cooler tambahan. Oke. Biasanya kalau cooler yang bawaan dari mobil itu hanya bentuknya kan cooler, tapi dia nggak ada yang kisi-kisi kayak radiator. Iya, radiator tambahannya nggak ada. Nggak ada. Kita pernah pasang tapi di Innova ya. Iya. Bukan di CVT-nya Veloz. Ini kan Veloz berarti yang baru nih yang CVT. Kita belum pernah pasang di sini. Kalau mau coba ya oke. Tapi memang benar sih kalau memang CVT udah terlalu panas, efeknya CVT-nya nggak ada tenaga. Rata-rata kan kalau CVT ya. Iya, tapi yang paling sensitif sih Nissan. Kalau udah CVT-nya udah panas sudah. Langsung save mode mereka. Oke, next ya guys. Next. Dari @febrianaji. Estek Obsesi, punya Avanza manual 2006, manual 272.000 km. Tanda-tanda transmisi manual slip apa ya? Mobil kalau di tangan saya pas 250.000 km dan jarang ke tol. Sama kadang kalau ke gigi mundur dipancing dulu ke gigi 1 atau gigi 4 itu normal kah? Kalau sekedar ganti oli cukup rutin. Gimana pancing dulu? Kalau nggak dipancing nggak masuk itu gigi mundur? Iya kali ya. Masa mentah lagi begitu masuk R? Kalau historinya belum pernah turun kopling, ya mungkin udah ada tanda-tanda ya, kilometer kan udah tinggi. Biasa kan manual itu nggak akan sampai segini sih, belum pernah turun kopling. Jarang banget, biasa kan 100 ribuan lebih, itu memang udah waktunya biasanya. Tapi balik lagi sih cara pakai itu pengaruh. Oke, kalau mobil manual yang dipakai untuk belajar, orang belajar mobil, pasti koplingnya nggak akan awet. Nah, karena sering takut mati mesin, tahan-tahan setengah kopling, injek kopling terus. Tanjakan, biar nggak mundur, dia tahan di gigi 1, tahan setengah kopling. Nggak mau main rem tangan, nah, itu kan bahaya. Cuma kalau ini kan, kita nggak tahu nih, udah pernah ganti kopling belum lunya. Kalau misalnya udah pernah ya, kenapa mesti dipancing gigi 1 ke gigi 4? Ya kan ini kita nggak paham. Tapi memang ada beberapa Avanza generasi awal itu mau masuk gigi mundur kalau lagi posisi diem, mau masuk gigi mundur itu memang kadang nggak mau masuk. Terus mancingnya? Angkat dulu kopling, injek lagi baru masuk dia. Oh. Nah, karena dulu gue pernah punya Avanza yang pertama tahun 2010 waktu itu manual. Kalau nggak bisa masuk ya udah jangan dipaksa, angkat dulu kopling, injek lagi baru dia masuk. Oke, next ya. Dari @Robin Gunawan, Estek Obsesi. Bang mau tanya, ini di luar transmisi. Mobil saya Jazz DSi manual 2005, KM 121 ribuan. Ada suara geruduk-geruduk masuk ke kabin pas jalan. Kondisi sudah ganti karet stopper, breaker, depan kanan kiri, tapi masih saja bunyi. Ban dan velg standar, kira-kira suara apa itu bang? Ini harus dicek langsung guys, nggak bisa diagnosa via Obsesi guys. Bawa aja ke Domo kaki-kaki, kan ada mesin checking tuh, noise detection ya. Nanti dicek aja di situ. Nggak mahal kok. Cuma 50.000. Kembali 1.000. Kembali 1.000. 49.000. Bawa situ, dipastiin dulu itu sumbernya dari mana. Oke. Yang diganti kan cuma stopper nih. Udah ganti karet stopper, shock breaker depan, kanan kiri, tapi masih ada bunyi. Ya kan nggak tahu nih part-part lain. Ada banyak kan, link stabil, lower arm ya kan, rack steer pun bisa, busing-busing ya kan. Banyak. Itu semua ada potensi kalau untuk bunyi. Nah, mesti dipastiin dulu. Oke, ke Domo kaki-kaki aja. Sip, berarti next ya guys. Dari @Agus Hutaru, Estek Obsesi. Beberapa hari yang lalu saya coba tanya ke orang Toyota saat hendak servis berkala. Saya tanya terkait teknis ganti oli transmisi CVT Toyota All New Veloz Q CVT. Di buku petunjuk servis tertera ganti olinya per 100.000 km. Kemudian itu katanya flashing oli dengan kapasitas 6-8 liter. Nah, mohon petunjuk. Apakah itu benar? Yang direkomendasikan seperti apa? Untuk ganti oli sebenarnya berapa liter? Mohon penjelasannya, pencerahannya. Oh iya, untuk Kota Medan kapan nih kok Domo transmisi ada di Kota Medan? Nah, pertama sebentar nih. Ini sebenarnya Toyota nggak salah kok. Secara manual book memang jawabannya 100.000. Tapi tinggal pertanyaannya 100.000 ini baik atau tidak untuk transmisinya. Apalagi kan ini CVT. CVT kalau udah panas tenaganya hilang.
ya kan? Ya mungkin 100.000 kan butuh waktu berapa tahun itu? Iya, lama, bisa 10 tahun lebih. Ya tergantung lah, 1 tahunnya pakai jalan berapa ya. Kalau 1 tahun 20.000 berarti ini 5 tahun. 5 tahun berarti kalau ini 2024 belum keluar mobil ini 5 tahun lalu ya kan? Cuma kalau 100.000 itu menurut kita sih terlalu lama. Sini kan flashing, kalau flashing memang betul bisa 6-8. Balik lagi, flashing itu kan oli baru untuk neken oli lama. Sampai yang lama itu keluar sewarna dengan yang masuk. Baru stop. Nah tinggal hitung aja oli yang dipakai berapa liter ya kan. Tapi memang kalau flashing paling sedikit sih biasanya 6. Cuma untuk ganti oli untuk mobil ini kalau cuma ngetap gak nyampe 2 liter 3 liter paling. 2 literan kecil. Tapi kalau buka bak olinya memang pasti agak lebih. Tapi balik lagi ya, kita nggak bilang Toyota salah. Secara buku manual ya benar, Toyota itu 100.000. Tapi balik lagi 100.000 itu untuk transmisinya kuat atau enggak gitu aja ya kok ya. Tapi kita nggak bilang Toyota salah ya kok ya. Kapan di Kota Medan? Nggak tahu deh, tanya bos lah. Belum tahu ya, belum tahu. Jadi kita belum bisa ngomong Kota Medan. Tapi next boleh lah jadi pertimbangan buat kita buka di Kota Medan. Next dari Nathanael 7943. Hashtag obsesi, apakah AT selalu penggerak roda belakang? Terus apakah CVT selalu penggerak roda depan? Jawabannya enggak dong. Enggak. AT penggerak depan banyak. Kita mau mulai dari mana? Agia, Ayla, Calia, Sigra itu semua penggerak depan. Honda Jazz penggerak depan AT. GE8 ya terutama ya. Terus apa lagi? AT depan banyak loh. Mau ngomong apa? Expander, Honda Freed, CR-V itu penggerak depan. Civic penggerak depan. AT banyak penggerak depan. Jadi nggak harus penggerak belakang terus kayak gini. Kalau ini kan penggerak belakang nih. Karena output shaftnya kan di sana. Itu ke kopel. Ini contoh penggerak belakang. Tapi banyak AT penggerak depan juga. CVT selalu penggerak roda depan. Nah ini ada CVT penggerak belakang. Koko tahu Yaris garis luar negeri nggak yang Singapura atau Malaysia gitu yang AWD? Itu kan AWD. AWD tapi. Nah, ayo CVT penggerak belakang ada nggak? Kalau dia engine di belakang, transmisi di belakang, penggerak belakang mungkin, ya kan? Iya. Tapi kalau engine di depan, transmisinya untuk gerakin roda belakang, CVT, ayo ada nggak? Belum tahu, aku belum tahu. CVT selalu penggerak roda depan. Hampir rata-rata di Indonesia CVT itu penggeraknya depan. Kecuali mobil yang memang mesinnya, engine-nya di belakang, transmisinya di belakang, outputnya pun langsung ke roda belakang. Iya. Berarti CVT-nya di belakang, penggeraknya roda belakang. Ya kan? Kalau engine di depan, transmisi di setelah engine, terus penggeraknya belakang, kita belum pernah lihat sih. Oke, CVT berarti outputnya kayak gini nih. Ini CVT anggap outputnya ke belakang. Ya kan? Ada gardan di belakang. Terus rodanya di belakang penggeraknya, itu kita belum pernah lihat. Tapi kalau CVT AWD ada ya? Ada. Okay, next dari Rapi Ahmad. Hashtag obsesi, mobil saya ras AT 13. 2013. 2013. Mau tanya kok, 1. Mobil saya jarang keluar. Saat manajemen mobil, tuas dipindah ke N atau tetap di P. 2. Apa saja yang bisa menyebabkan kapas kopling transmisi AT cepat aus atau habis? Terima kasih. Hashtag nomor transmisi. Jos. Kalau panasin mobil, biasain di P, tetap di P. Buat apa kita pindah ke N? Kalau RPM belum turun, udah nggak usah dipindah-pindahin deh, tetap di P aja. Oke? Kecuali mau startnya dari N. Iya. Yang kayak tadi ya. Anjay. Obsesi episode sebelumnya ya. Nah, itu dia mau start engine-nya di N. Ya nggak apa-apa. Posisi udah di N, hidup kan? Iya. Nah, kalau posisi di P baru hidup, terus kita pindahin ke N, ya jangan, RPM masih tinggi. Nomor 2, yang bisa buat kampas kopling transmisi cepat aus atau habis. Salah satunya karena oli udah terlalu jelek. Salah satunya oli matic udah jelek, itu bisa nyebabin kampas cepat aus ya. Di luar ada faktor yang lain. Contohnya, misalnya daleman matic yang ada piston maticnya. Pistonnya udah mulai jelek, udah mulai keras, itu pun bisa nyebabin suplai oli yang kurang kan ke dalam kampas ya. Karena di dalam rumah kampas itu, drum itu dia butuh oli untuk kerja. Nah, kalau suplainya telat karena efek dari pistonnya udah keras, segala macam seal, itu juga bisa nyebabin kampas itu cepat habis. Betul. Selain memang faktor usia atau kilometer yang sudah tinggi, karena prinsip kerjanya kan dia selalu bergesekan. Oke? Sama kalau olinya kurang. Nah, oli kurang juga, betul oli tuh. juga kampas. Ya, kampas kena. kampas yang makan. Oke, next ya kok ya. Yuk. Nah, dari @Bagus Andika Indra Nugroho. Hashtag obsesi. Koh, coba bahas Matic-nya Outlander dong, Koh. Apakah Matic Outlander termasuk yang awet? Terus apa benar CVT-nya Outlander itu lemot? Kalau iya, ada caranya biar CVT-nya lebih responsif gak kok? Sama mau tanya kok, untuk filter oli Matic Outlander itu pakai berapa filter kok? Oke.
Outlander matic-nya hampir sama dengan X-Trail T31 CVT, beda di rasio gear aja. Terus apa itu lemot ya, memang karakternya begitu. Kalau pernah coba T31 juga pasti bawanya kan untuk start awal nggak gitu kenceng dan nggak gitu agresif, tapi kalau udah jalan dia oke. Tapi kalau untuk start awal memang agak lemot. Padahal mesin 2000 loh untuk ukuran Outlander yang bodinya nggak begitu gede. Terus ada cara biar CVT lebih responsif nggak? Mungkin coba dibersihin kali ya. Iya, bersihin dulu. Body valve-nya dibersihin, oli ganti atau filternya ikut ganti. Filternya ada dua, satu yang di bak oli, satu lagi filter yang di cooler matic-nya. Itu sih paling kalau mau dibuat lebih agresif atau gimana, matic nggak bisa di style. Paling cuma kondisi bersih dia pasti akan lebih respon. Udah gitu doang. Iya, macam-macam matic mah. Oke, habis. Nah, oke. Paling itu aja untuk video obsesi kali ini, episode 27. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan mengenai mobil matic, perawatan, masalah mobil, masalah percintaan, langsung aja komentar di video-video YouTube kita dengan hashtag obsesi. Nanti kita akan bacakan di video-video berikutnya. Nah, buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jawa Timur, khususnya Surabaya, Mojokerto, atau Bondowoso, ada masalah mobil matic, langsung aja datang ke Dokter Mobil Lontar, karena di situ kita udah ada Domo Transmisinya. Nah, buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek juga, langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Oke, satu lagi, filter matic kita udah ready untuk beberapa mobil yang banyak pasaran di Indonesia. Ini mereknya Cook, ini brand dari UK, Inggris. Kayaknya sih kita rasa yang di Indonesia yang jual cuma kita. Iya. Kenapa kita ambil produk ini? Karena memang kualitasnya kita udah tes, udah bagus. Itu pun udah dipakai di mobil gua sendiri untuk bahan tes sebelum kita impor. Jadi teman-teman, maksudnya kalau misalnya mau cari filter matic, jangan tergoda untuk beli filter yang murah. Iya. Oke, resikonya bahaya. Kalau filternya bahannya nggak bagus, ada bocor, nanti pressure-nya yang masuk ke dalam transmisi itu nggak kuat. Efeknya nanti kemana-mana. Oke, pastiin pakai filter matic yang bagus kualitasnya. Karena ngomong asli itu susah. Pabrikan aja nggak buat gearbox kok, gimana dia buat filter? Ya kan? Iya. Ayo, Toyota pakai punya Aisin banyak transmisinya. Emang ada buat filter dia? Enggak kan? Itu hanya rebranding aja, dibungkus, di packaging ulang. Oke, makanya kita pakai filter merek Cook ini. Udah, ini teman-teman kalau mau dapetin filter matic ini udah include sama gasketnya, bisa didapetin di Dokter Mobil ataupun di Domo Transmisi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya kita, di Instagram juga di follow, di TikTok juga, oke? Betul. Terus ada komentar atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, di episode yang akan datang akan kita jawab. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita pamit undur diri. Domo Transmisi. Running semua. Domo Transmisi, dokternya Matic.